Mata yang tak terlihat, rahasia di balik pandangan dan energi hati manusia. Ada kekuatan halus yang mengalir di antara pandangan manusia. Ia tak terlihat, namun terasa. Ia bisa menguatkan, tapi juga melemahkan. Kekuatan itu muncul dari hati, tempat segala niat dan perasaan bertemu. Banyak orang mengira bahwa kejahatan hanya muncul dari tindakan atau kata-kata. Padahal, ada keburukan yang lahir dari tatapan mata, dari getaran batin, bahkan dari kekaguman yang lupa menyebut nama Tuhan. Fenomena inilah yang dalam ajaran para nabi disebut sebagai Ain. Pandangan yang dapat membawa pengaruh nyata, baik secara lahir maupun batin. Video ini bukan sekadar mengurai makna Ain secara teologis, tetapi juga menelusuri akar batinnya di baliknya. Bagaimana perasaan iri, dengki, atau kagum yang tidak sadar bisa menjadi energi yang melukai orang lain dan bahkan melukai diri sendiri. Melalui perenungan ini, semoga kita belajar melihat dengan hati yang bersih, bukan dengan mata yang menghakimi. Sebab, pandangan yang berangkat dari cinta dan doa akan menumbuhkan kehidupan. Sementara pandangan yang lahir dari iri hanya akan menimbulkan kegelapan. Ada sesuatu yang tidak terlihat di balik pandangan manusia. Ia tidak memiliki bentuk, tidak berwarna, tidak bersuara, namun kekuatannya dapat menembus jarak dan menggetarkan kehidupan. Pandangan itu bisa membawa kebaikan, namun bisa pula membawa keburukan. Pandangan yang lahir dari cinta dapat menenangkan hati seseorang, sementara pandangan yang lahir dari iri dapat membuat seseorang lemah tanpa sebab yang tampak. Fenomena inilah yang dikenal dalam ajaran para nabi sebagai Ain. Pandangan mata yang membawa pengaruh batin kepada yang dipandang. Apa itu Ain? Secara sederhana, Ain berarti pandangan yang disertai energi batin, baik dari rasa kagum, iri, ataupun kebencian. Pandangan ini dapat meninggalkan dampak nyata pada orang, hewan, bahkan benda yang dilihatnya. Nabi bersabda, pandangan mata itu benar-benar nyata, menimbulkan pengaruh. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya Ainlah yang dapat melakukannya. Hadis riwayat Muslim, artinya Ain bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari kenyataan halus yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki getaran batin yang dapat terpancar melalui pikiran, kata, dan terutama mata. Mata bukan hanya alat untuk melihat dunia luar, tapi juga jendela yang memancarkan isi hati. Ketika seseorang menatap dengan kasih, tatapannya menenangkan. Ketika seseorang menatap dengan iri, tatapannya menusuk dan menguras energi. Kedua pandangan itu sama-sama lahir dari hati, hanya berbeda warna asalnya. Itulah sebabnya para sufi menyebut mata sebagai saluran hati yang paling jujur. Apapun yang tersimpan di dalam hati akan tampak melalui mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Seseorang yang dipuji berlebihan mendadak sakit. Anak kecil yang dikagumi banyak orang tiba-tiba demam. Tanaman yang tumbuh subur mendadak layu setelah diperhatikan seseorang dengan tatapan iri. Apakah semua itu kebetulan? Bisa jadi tidak. Pandangan manusia memang menyimpan kekuatan gaib, bukan karena manusia itu sakti, tapi karena Tuhan memberi daya pada setiap perasaan yang keluar dari hati. Ketika energi itu digunakan dengan cinta, ia menjadi doa. Ketika digunakan dengan iri, ia menjadi Ain, sebuah pancaran yang bisa melemahkan. Perbedaan antara Ain, sihir, dan sugesti. Untuk memahami Ain, kita perlu membedakannya dari hal-hal lain yang sering disamakan dengannya. 1. Al-Ain bersumber dari pandangan mata yang disertai perasaan batin. Pelaku bisa siapa saja, bahkan tanpa niat jahat. Pengaruh halus, tak terlihat, tapi nyata secara fisik atau batin. Sumber kekuatan dari energi batin manusia yang tidak dijaga oleh zikir. 2. Sihir, asal dari rekayasa jin dan niat jahat manusia. Pelaku orang yang mempelajari dan menggunakan kekuatan gaib. Pengaruhnya terencana dan biasanya disertai ritual. Sumber kekuatan berasal bantuan makhluk halus. 3. Sugesti,
Asal energi dari pikiran bawah sadar sendiri. Pelaku diri sendiri. Pengaruhnya psikologis, lebih ke arah mental. Sumber kekuatan daya pikiran dan keyakinan pribadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa ain bukan sihir dan bukan pula semata sugesti. Ia terjadi secara alami dari interaksi energi batin manusia yang belum disadari. Setiap pandangan yang kita berikan kepada dunia adalah benih energi. Ada pandangan yang menumbuhkan, ada pula yang meruntuhkan. Ketika kita memandang seseorang dengan cinta, kita sedang menumbuhkan kehidupan di dalam dirinya. Namun ketika kita memandang dengan iri, kita sedang menanamkan benih luka yang tak terlihat. Tuhan tidak menciptakan ain sebagai kutukan, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap getaran batin memiliki konsekuensi. Bahwa apapun yang keluar dari hati, baik itu kata, niat, atau pandangan, akan kembali kepada diri kita dalam bentuk yang serupa. Dari ain kita belajar bahwa hati manusia memancarkan kekuatan yang nyata. Kagum pun bisa berbahaya jika lupa menyebut nama Tuhan. Setiap energi yang keluar akan kembali kepada sumbernya. Maka yang terpenting bukan hanya menghindari pandangan iri, tetapi membersihkan hati dari sebab-sebab yang melahirkannya. Sebab pada akhirnya, pandangan yang paling berbahaya bukanlah yang datang dari orang lain, melainkan pandangan diri sendiri yang lupa bersyukur dan tak lagi melihat dengan kasih. Pandangan manusia adalah cermin dari hatinya. Jika hati penuh kasih, maka mata akan menjadi doa. Jika hati dipenuhi iri, maka mata menjadi racun yang halus. Ain bukan sekadar misteri, melainkan cermin dari hubungan antara batin manusia dan energi kehidupan di sekitarnya. Mata yang tak terlihat inilah yang menjadi awal segala peristiwa dalam dimensi halus. Dan di sanalah manusia diajak untuk mengenal dirinya lebih dalam. Ada kalanya seseorang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemah, pikirannya gelisah, hatinya terasa berat. Namun hasil pemeriksaan medis menunjukkan semuanya normal. Di saat seperti itulah, sebagian orang menyadari, mungkin yang melemahkan bukan berasal dari luar tubuh, melainkan dari pandangan yang tak terlihat, pandangan yang membawa energi batin orang lain. Fenomena ini disebut ain. Ain tidak memilih korban. Ia bisa menimpa siapa saja, anak kecil, orang dewasa, orang kaya, miskin, bahkan orang salah sekalipun. Artinya, ain bukan sesuatu yang berdiri di luar takdir Tuhan, tetapi ia adalah bagian dari hukum kehidupan yang telah diizinkan terjadi. Kadang, orang yang terkena ain adalah mereka yang dipuji atau dikagumi banyak orang, menunjukkan kelebihan tanpa perlindungan doa, atau menjadi sasaran rasa iri yang tersembunyi di hati orang lain. Namun, ain juga bisa muncul tanpa niat jahat. Seseorang yang kagum tanpa menyebut nama Tuhan pun dapat menyalurkan energi yang melemahkan orang lain tanpa sadar. Pengaruh ain bisa tampak dalam banyak bentuk, tergantung pada seberapa kuat energi batin yang menimpanya dan seberapa rapuh kondisi korban. Beberapa tanda yang sering muncul antara lain: 1. Kelelahan tanpa sebab. Tubuh terasa berat, cepat lelah, dan sulit bersemangat, seolah ada beban halus yang menekan dari dalam diri. 2. Sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Ada orang yang terus merasa tidak sehat meski sudah berobat ke banyak tempat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyerap tenaga dari dalam tubuhnya. 3. Gelisah dan mudah marah. Energi ain bisa mengganggu kestabilan emosi. Seseorang menjadi mudah tersinggung, sulit tidur, atau bahkan kehilangan arah tanpa alasan jelas. 4. Anak kecil yang rewel dan menangis tanpa sebab. Anak-anak sangat peka terhadap energi halus. Karena itu, mereka bisa menunjukkan reaksi seperti menangis terus-menerus atau demam mendadak setelah dipuji banyak orang. 5. Terhentinya kelancaran hidup. Kadang ain juga berpengaruh pada keberkahan hidup. Usaha yang semula lancar menjadi berat, hubungan yang hangat tiba-tiba renggang, atau semangat yang dulu menyala tiba-tiba redup. Tidak semua pandangan buruk berasal dari kebencian. Ada juga yang muncul dari kekaguman, tapi tanpa kesadaran. Misalnya, seseorang berkata, "Anakmu lucu sekali. Kamu sehat banget sekarang. Aku iri
kok bisa segitu bahagianya? Kata-kata seperti itu sering diucapkan tanpa doa. Namun jika yang mengucapkan memiliki energi batin kuat dan hatinya belum bersih dari rasa iri halus, maka kekaguman itu bisa berubah menjadi getaran yang melukai. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan agar setiap kali kita melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri sendiri maupun orang lain, kita mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki Tuhan, tiada daya selain kekuatan darinya. Kalimat itu menyambungkan pandangan kita kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Tanpa itu, pandangan kita menjadi kosong dari keberkahan. Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa pelindung. Ia memberi jalan bagi siapapun yang ingin menjaga diri dari pandangan yang membawa keburukan. Berdoa ketika dikagumi atau memuji orang lain dengan mengucapkan, Barakallahu fiik, semoga Tuhan memberkahimu. Menjaga diri dari pamer dan berlebihan dalam menunjukkan nikmat. Karena terkadang, membuka nikmat di depan banyak mata yang belum bersih justru mengundang energi iri. Membaca doa perlindungan untuk anak-anak. Aku mohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Tuhan yang sempurna. Dari setiap setan, hewan berbisa, dan dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Doa ini bukan hanya ucapan, tetapi sebuah getaran perlindungan yang menenangkan hati dan menutup pintu bagi energi negatif. Mengapa Tuhan mengizinkan ain terjadi? Pertanyaan ini sering muncul. Jika ain bisa menyakiti, mengapa Tuhan membiarkannya ada? Jawabannya lembut namun dalam. Tuhan mengizinkan ain terjadi bukan untuk mencelakakan manusia, tetapi untuk mendidik manusia agar berhati-hati dalam rasa dan pandangan. Lewat ain, kita diingatkan bahwa pandangan bukan hal sepele, karena ia membawa kekuatan batin. Iri dan kagum tanpa doa sama-sama bisa menciptakan luka halus. Dan yang paling penting, manusia tak boleh memisahkan pandangannya dari kesadaran akan Tuhan. Dengan begitu, ain menjadi guru yang tersembunyi. Ia mengajarkan kita untuk melihat dengan hati yang bersih, dan untuk selalu mengaitkan setiap keindahan kepada Sang Pencipta, bukan kepada diri atau dunia. Korban ain bukan orang lemah. Mereka hanyalah cermin yang memperlihatkan betapa halusnya hubungan antar hati manusia. Dan sesungguhnya, tidak ada pandangan yang benar-benar mampu menyakiti orang yang hatinya terlindungi oleh zikir dan syukur. Sebab, hati yang selalu ingat kepada Tuhan adalah perisai yang tak terlihat, namun lebih kuat dari segala tatapan mata di dunia. Dalam setiap pandangan, ada dua sisi, yang dipandang dan yang memandang. Keduanya terhubung oleh sesuatu yang tak tampak, energi batin. Jika hati orang yang memandang bersih, maka pancarannya membawa kesejukan. Namun jika hatinya keruh oleh iri, amarah, atau keinginan untuk menguasai, pandangan itu berubah menjadi racun yang halus. Fenomena inilah yang oleh para ulama disebut sebagai ain dari pelaku, yaitu tatapan yang lahir dari hati yang tidak ridha, hati yang ingin apa yang dimiliki orang lain, atau bahkan sekadar kaguman yang tidak disertai kesadaran bahwa semua datang dari Tuhan. Hasad, akar dari penyakit pandangan. Hasad atau iri hati bukan sekadar rasa tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Ia adalah api kecil yang membakar dari dalam, pelan-pelan menghitamkan jiwa hingga kebaikan sulit tumbuh di dalamnya. Orang yang hasad sering tak menyadari bahwa ia sedang tersiksa. Setiap kali melihat orang lain bahagia, hatinya panas. Setiap kali mendengar kabar baik tentang orang lain, dadanya sesak. Ia lupa bahwa kebahagiaan orang lain tidak mengurangi sedikit pun takdir rezekinya. Hasad adalah cermin yang memantulkan bayangan kegelapan hati. Semakin kuat hasadnya, semakin gelap cermin itu, hingga pandangannya sendiri menjadi sumber energi negatif bagi orang di sekitarnya, bahkan bagi dirinya sendiri. Takjub tanpa zikir, ain dari diri sendiri. Ada pula bentuk ain yang tidak disadari, yakni ketika seseorang takjub pada dirinya sendiri, pada pencapaian, wajah, atau hartanya, namun lupa menyandarkannya kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, pandangan buruk tidak diarahkan ke orang lain, melainkan kembali kepada diri sendiri. Orang seperti ini bisa terjatuh, kehilangan arah,
atau merasa hampa di tengah keberhasilannya. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa setiap kali kita melihat sesuatu yang menakjubkan, baik pada diri sendiri atau orang lain, hendaklah kita berdoa, Masya Allah, la haula quwata illa billah. Semua terjadi karena kehendak Tuhan, tiada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Kalimat sederhana ini bukan sekadar doa, tetapi juga penetral energi batin agar rasa takjub tidak berubah menjadi ain. Banyak orang mengira bahwa tatapan iri hanya melukai yang dipandang. Padahal, sesungguhnya pelaku ain lebih dulu terluka. Energi negatif yang ia pancarkan berasal dari hatinya sendiri. Dan seperti bumerang, ia akan kembali kepada sumbernya. Maka tak heran jika orang yang sering iri hidupnya terasa berat. Ia mudah lelah, pikirannya gelisah. Rezekinya terasa tertahan, dan keberkahannya berkurang tanpa sebab yang jelas. Karena pada hakikatnya, energi yang kita kirim kepada dunia akan kembali kepada diri kita. Mata yang memandang dengan cinta akan menerima kedamaian, sedangkan mata yang memandang dengan dengki akan menerima penderitaan, kegelapan hati dan hilangnya keberkahan hidup. Ketika hati telah gelap oleh hasad, maka yang padam bukan hanya ketenangan, tetapi juga keberkahan dalam segala hal. Ilmu menjadi tak bermanfaat, rezeki terasa tidak cukup, hubungan menjadi tegang, dan doa seakan tidak menembus langit. Semua itu bukan karena Tuhan murka, melainkan karena hati yang gelap tidak lagi mampu menerima cahayanya. Sebaliknya, ketika seseorang berlatih untuk mendoakan orang lain dengan tulus, hati menjadi lapang dan keberkahan justru mengalir kepadanya. Sebab Tuhan mencintai hati yang bersih, yang mampu melihat kebaikan orang lain tanpa merasa kehilangan apapun. Pandangan yang paling jernih adalah pandangan yang keluar dari hati yang damai. Sebelum kita menatap orang lain, marilah menatap diri sendiri. Apakah mata kita menjadi sumber kedamaian atau sumber luka bagi sesama? Sebab sesungguhnya, mata hanyalah jendela dari hati, dan hati yang jernih akan selalu memantulkan cahaya Tuhan. Hati manusia adalah pusat dari segala pancaran. Dari sanalah niat lahir, perasaan tumbuh, dan pandangan memperoleh maknanya. Mata hanya jendela, tetapi energi yang keluar melalui mata bersumber dari hati. Karena itu, tidak semua pandangan sama. Ada pandangan yang menyejukkan seperti embun pagi, namun ada pula yang menusuk seperti duri tak kasat mata. Bedanya bukan pada bentuk mata, melainkan pada kebersihan batin yang menggerakkannya. Frekuensi batin dan getaran pandangan. Segala sesuatu di alam semesta memancarkan getaran, termasuk manusia. Ketika hati seseorang dipenuhi kedamaian, tubuhnya memancarkan frekuensi lembut yang menenangkan. Namun ketika hatinya gelisah, iri, atau marah, frekuensinya berubah menjadi kasar dan berat. Inilah yang sering dirasakan tanpa disadari. Kita merasa nyaman di dekat orang tertentu, tapi terasa sesak di dekat yang lain. Padahal mereka tidak mengatakan apa-apa. Yang berbicara bukan kata, melainkan energi batin. Pandangan mata bekerja dengan cara yang sama. Ia membawa gelombang dari hati, gelombang yang bisa menyembuhkan atau malah melemahkan orang lain. Karena itu, dalam ajaran spiritual banyak nabi, manusia diajarkan untuk menjaga hati sebelum menjaga pandangan. Sebab mata hanyalah saluran dari apa yang tersimpan di dalam jiwa. Bagaimana emosi memengaruhi ruang dan jiwa. Ketika seseorang dipenuhi amarah, ruangan di sekitarnya seolah ikut menegang. Ketika seseorang berzikir dengan tulus, suasana menjadi damai tanpa sebab yang jelas. Fenomena ini bukan sekadar perasaan, tetapi bentuk nyata dari resonansi energi batin. Begitu pula dengan perasaan iri. Ia tidak berhenti di dalam diri, melainkan memancar seperti panas yang tidak terlihat. Energi itu bisa mengenai orang yang dipandang, terutama jika orang tersebut dalam keadaan lemah secara spiritual. Namun sesungguhnya, energi negatif tidak mengenal arah tunggal. Ia juga menggerogoti jiwa pelaku, menjadikan hatinya kian berat dan pikirannya tak tenang. Karena itu, menjaga kebersihan batin bukan hanya melindungi orang lain, tetapi juga melindungi diri sendiri dari getaran buruk yang kita ciptakan.
Setiap tatapan membawa niat. Pandangan yang lahir dari kasih sayang memancarkan kedamaian. Ia tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak ingin memiliki. Sebaliknya, ia menyembuhkan karena berisi doa dan pengharapan baik. Sedangkan pandangan yang lahir dari kebencian mengandung getaran destruktif. Ia membawa niat tersembunyi, keinginan untuk menjatuhkan, menandingi, atau sekadar berharap yang lain tidak lebih baik. Padahal semua itu hanya mengaburkan cahaya hati sendiri. Pandangan kasih sayang adalah bentuk zikir yang diam. Ia mengingat Tuhan dalam setiap tatapan. Sementara pandangan kebencian adalah bentuk lupa. Lupa bahwa setiap makhluk memiliki tempatnya sendiri dalam rencana ilahi. Ilmu batin para nabi, pandangan yang menumbuhkan kehidupan. Para nabi dan orang-orang saleh memiliki pandangan yang hidup. Tatapan mereka tidak sekadar melihat, tetapi menyentuh jiwa. Sebab hati mereka dipenuhi cahaya dan kasih. Maka setiap pandangan menjadi doa yang menumbuhkan kehidupan. Dalam kisah para nabi, bahkan hewan dan tumbuhan merasakan ketenangan di hadapan mereka. Itu bukan keajaiban yang asing, melainkan hasil dari keselarasan antara hati, pandangan, dan Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk melihat, tetapi untuk menjadi cermin kebaikan Tuhan di bumi. Setiap kali kita memandang dengan cinta, kita sedang menyalakan cahaya yang menumbuhkan kehidupan di sekitar kita. Pandangan mata adalah doa yang tak bersuara. Jika hatimu bersih, maka setiap tatapanmu akan membawa rahmat. Hati manusia seperti mata air. Bila airnya jernih, ia menyegarkan siapapun yang datang. Namun bila keruh, ia akan menularkan kegelapan pada yang lain. Maka sebelum kita menata pandangan, marilah menata hati, karena dari sanalah segala energi kehidupan memancar. Setiap penyakit memiliki jalan penyembuhan. Begitu pula penyakit yang bersumber dari batin. Karena akar, ain adalah getaran hati, maka penyembuhannya pun harus berawal dari sana, dari kedalaman jiwa manusia sendiri. Tidak ada doa yang lebih ampuh daripada kesadaran diri dan hati yang bersih. Sebab Tuhan menurunkan ketenangan bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui keikhlasan yang tulus dari dalam jiwa. Menyadari dan mengakui rasa iri. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Selama seseorang menolak mengakui bahwa di hatinya ada iri, maka penyakit itu akan terus bersembunyi di bawah lapisan kesalehan palsu. Iri hati seringkali muncul dengan wajah yang samar. Kadang terlihat seperti rasa kecewa, kadang seperti kritik, kadang seperti keinginan untuk menjadi lebih baik. Padahal di baliknya ada luka karena tak menerima takdir. Mengakui rasa iri bukanlah kelemahan. Justru disitulah awal dari kekuatan spiritual. Sebab ketika seseorang berani menatap bayangan gelap di hatinya sendiri, ia sedang membuka ruang bagi cahaya untuk masuk. Melatih syukur dan zikir hati. Syukur adalah obat bagi hati yang sempit. Ia menenangkan gejolak hasad dan mengubah rasa kurang menjadi cukup. Setiap kali melihat keberkahan pada orang lain, ucapkanlah dalam hati, Tuhan, berkahilah dia, dan berkahilah aku dengan karuniamu. Kalimat itu sederhana, tetapi mengubah arah energi dari iri menjadi doa, dari saingan menjadi saudara. Setiap kali hati mulai panas, ingatlah nama Tuhan dengan lembut. Ucapkan perlahan, rasakan dalam napas. Hingga getaran zikir itu melunakkan kerasnya hati. Sebab zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan getaran yang menyucikan batin dari gelombang gelap emosi. Doa-doa penetral energi batin. Rasulullah mengajarkan berbagai doa perlindungan dari pengaruh pandangan dan hasad. Salah satu yang paling dikenal adalah A'udzubi kalimatillahi tammati min kulli syai'in wahamah, wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat sempurna dari Tuhan dari setiap setan dan binatang berbahaya, serta dari pandangan mata yang membawa keburukan. Doa ini bisa dibaca setelah sholat atau saat merasa gelisah tanpa sebab. Namun yang lebih penting dari doa adalah kesadaran batin saat membacanya. Sebab doa yang lahir dari hati yang sadar jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang diulang tanpa rasa. Selain itu, ucapkan,
Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Doa ini bukan hanya bentuk pujian, tetapi juga perisai halus agar kaguman tidak berubah menjadi ain, mengubah pandangan menjadi doa keberkahan. Penyembuhan sejati terjadi ketika seseorang mampu melihat dengan cinta. Setiap kali melihat orang lain bahagia, ucapkanlah doa dalam hati. Ya Tuhan, tambahkanlah kebahagiaan untuknya dan limpahkan juga kedamaian untukku. Dengan cara ini, hati terbiasa memancarkan doa, bukan iri. Energi yang keluar dari diri pun berubah menjadi cahaya yang menenangkan. Perlahan, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan rezeki pun mulai mengalir tanpa hambatan. Sebab ketika hati bersih, segala sesuatu di sekitar kita ikut teratur. Pembersihan batin melalui maaf dan keikhlasan. Salah satu bentuk zikir tertinggi adalah memaafkan. Ketika seseorang memaafkan, ia memutus tali energi gelap yang mengikat dirinya dengan kebencian. Keikhlasan bukan berarti menyerah, tetapi menerima bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan, dan apapun yang diberikannya selalu memiliki hikmah yang menyembuhkan. Ketika hati sudah ikhlas, pandangan menjadi ringan, dan energi yang terpancar hanyalah kasih. Hati yang disembuhkan oleh syukur tidak lagi melihat dunia sebagai saingan, melainkan sebagai ladang doa. Penyembuhan batin bukanlah proses cepat, tetapi perjalanan panjang menuju kedamaian sejati. Setiap hari kita belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan hawa nafsu, dan pada akhirnya, orang yang mampu memandang dunia dengan kasih sayang adalah orang yang telah sembuh. Sembuh dari iri, sembuh dari rasa kurang, dan sembuh dari keinginan untuk menjadi di atas yang lain. Ketika hati manusia telah melalui luka, menyadari iri, menaklukkan dengki, dan membersihkan diri dengan doa, maka pandangannya pun berubah. Dari yang dulu membawa beban, menjadi tatapan yang membawa ketenangan. Pandangan yang menyembuhkan bukan berasal dari ilmu atau kekuatan gaib, melainkan dari cinta dan kasih yang tulus. Sebab hati yang penuh kasih akan memancarkan cahaya, dan cahaya itu adalah obat bagi jiwa yang gelap. Bagaimana cinta dan doa mengubah energi. Cinta sejati tidak menuntut, tidak iri, dan tidak menyaingi. Ia hanya ingin melihat yang lain tumbuh dan bahagia. Dalam setiap tatapan kasih, ada doa yang tak terucap. Semoga engkau baik, semoga Tuhan menjagamu. Doa yang lahir dari hati seperti ini memancarkan getaran lembut yang bisa menenangkan orang yang sedang gelisah. Kadang tanpa kata, tanpa sentuhan, seseorang merasa lebih tenang hanya karena berada di dekat orang yang hatinya penuh cinta. Begitulah cara energi kasih bekerja. Ia menyembuhkan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan. Cinta dan doa adalah dua sisi dari satu sumber. Energi ilahi yang mengalir melalui manusia yang hatinya bersih. Melihat dengan rahmat, bukan penilaian. Banyak orang memandang dunia dengan ukuran, baik, buruk, lebih kurang, tinggi, rendah. Namun mata yang menyembuhkan tidak mengenal ukuran seperti itu. Ia tidak menilai, ia hanya menyaksikan. Dan dalam penyaksian itu, ia menyalurkan rahmat. Ketika seseorang melihat dengan rahmat, ia memahami bahwa setiap orang sedang berjalan pada jalannya masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya berbeda tahap dalam perjalanan menuju Tuhan. Maka tatapan rahmat tidak pernah melukai. Ia menenangkan, karena di dalamnya ada penerimaan. Dan penerimaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Pandangan Tuhan dalam diri manusia. Dalam diri setiap manusia, ada percikan cahaya ilahi. Bagian kecil dari keindahan besar yang memancarkan kehidupan. Ketika hati kita bersih, cahaya itu memancar melalui mata, senyum, dan tutur kata. Pandangan yang menyembuhkan sejatinya adalah pantulan dari pandangan Tuhan. Ia tidak melihat dosa, tetapi melihat kemungkinan untuk berubah. Ia tidak melihat kelemahan, tetapi melihat kesempatan untuk tumbuh. Inilah pandangan yang membuat Nabi bisa menuntun umatnya dengan kelembutan dan membuat orang-orang saling menjadi penenang bagi sesamanya. Mereka tidak menilai,
Mereka melihat dengan cinta, karena mereka memandang sebagaimana Tuhan memandang, dengan kasih dan harapan, menjadi cahaya bagi sesama. Setiap manusia bisa menjadi sumber penyembuhan bagi dunia, bukan dengan ilmu tinggi, tetapi dengan hati yang jernih. Ketika kita menatap seseorang dengan niat baik, kita sedang mengirimkan doa. Ketika kita memaafkan, kita sedang menutup pintu bagi energi gelap. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyalakan cahaya dalam diri. Cahaya itu akan menyebar tanpa kita sadari, menyentuh orang yang lemah, menguatkan yang sedih, dan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Begitulah Tuhan bekerja melalui hati manusia yang bersih. Mata yang penuh kasih adalah jendela surga kecil di dunia. Ketika hati telah sembuh, maka dunia pun terasa lebih ringan. Kita tidak lagi melihat dengan iri, tetapi dengan kasih. Tidak lagi menilai, tetapi memahami. Dan pada saat itu, setiap pandangan menjadi doa, setiap senyum menjadi penyembuh, setiap kehadiran menjadi cahaya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang melawan kejahatan dari luar, melainkan membersihkan yang ada di dalam. Penyakit, ain, hasad, dan energi negatif hanyalah bayangan dari hati yang belum menemukan kedamaian. Ketika hati telah damai, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Sebab mata yang memandang dengan cinta adalah mata yang membawa kehidupan. Semoga setiap pandangan kita menjadi doa, setiap ucapan menjadi rahmat, dan setiap langkah menjadi cahaya bagi dunia. Segala perjalanan berawal dari dalam diri, dan berakhir pula di sana. Demikian pula perjalanan memahami ain, iri hati, dan kekuatan pandangan manusia. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana. Semua berasal dari hati. Hati adalah sumber dari segala niat, dan niat melahirkan getaran yang memancar ke dunia. Jika hati dipenuhi cinta, maka pandangan, ucapan, dan perbuatan pun akan membawa kedamaian. Namun bila hati dikuasai oleh iri, amarah, atau kesombongan, maka dunia di sekitar kita pun akan terasa gelap. Kita hidup di tengah arus energi yang saling memengaruhi antara pikiran, perasaan, dan doa manusia. Karena itu, menjaga kebersihan hati bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap sesama. Hati yang jernih adalah rahmat bagi dunia. Pandangan yang bersih bukan berarti menutup mata dari dunia, melainkan melihat dunia dengan kesadaran, melihat tanpa menghakimi, mengagumi tanpa iri, dan mencintai tanpa ingin memiliki. Ketika mata belajar melihat dengan cinta, maka setiap hal di sekitar menjadi cermin keindahan Tuhan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan, tetapi bersyukur atas setiap bentuk kehidupan yang Tuhan hadirkan. Tentang memaafkan dan melepaskan, penyembuhan sejati terjadi ketika kita mampu memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi juga diri sendiri, atas rasa iri, kesalahan, dan kebodohan yang pernah terjadi. Melepaskan berarti memberi ruang bagi cahaya untuk masuk kembali. Dan di saat itu, kita menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang sudah berdamai. Cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh seluruh makhluk. Ia tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Dan ketika cinta itu murni, ia menjadi doa yang terus bergetar di alam semesta. Pandangan cinta adalah pandangan yang menyembuhkan dunia. Ia menumbuhkan bunga di hati yang kering dan menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Itulah pandangan yang diilhami oleh Tuhan. Pandangan yang membawa kehidupan, bukan kebinasaan. Ya Tuhan, bersihkanlah pandangan kami dari iri dan kebencian. Jadikan setiap tatapan kami sebagai doa, setiap kata kami sebagai rahmat, dan setiap langkah kami sebagai cahaya bagi sesama. Ajarkan kami untuk melihat dengan kasih, agar dunia ini menjadi tempat yang penuh kedamaian. Karena sesungguhnya, hanya dengan hati yang bersih, mata manusia dapat memandang keindahan MU dengan sempurna. Akhir kata, semoga video ini menjadi pengingat halus bahwa di balik setiap pandangan manusia, ada kekuatan yang nyata, kekuatan hati. Dan semoga setiap penonton mampu menyalakan kembali cahaya di dalam dirinya.
agar dunia yang ia pandang menjadi lebih damai, lebih lembut, dan lebih penuh kasih. Sebab mata yang jernih adalah hati yang telah mengenal Tuhan.